Selain di dadaku, Garuda juga ada di laptopku. Iya, dulu pernah ada Garuda OS. Ini adalah Linux asal Indonesia untuk Indonesia. Dan ini juga adalah Linux pertama yang pernah saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah komputer membutuhkan sistem operasi untuk menjalankan aplikasi dan juga mengatur perangkat keras atau hardware yang ada. Fungsi OS atau sistem operasi sendiri adalah sebagai jembatan antara aplikasi dan hardware. Dengan OS, sebuah aplikasi bisa menggunakan hardware dengan mudah. Untuk perangkat desktop dan laptop, OS yang paling sering dipakai itu ada Windows, macOS, dan yang kali ini bakal kita bahas yaitu Linux. Dari jumlah pengguna, Windows merupakan mayoritas dan Linux merupakan minoritas. Sebenarnya masih banyak OS lainnya seperti FreeBSD, TempleOS, dan lainnya. Tapi kalau disebutin satu-satu, ini video gak bakalan pernah beres sampai GTA 6 rilis sekalipun. Sedangkan kalau Oskadon itu fungsinya buat obat sakit kepala. Linux adalah salah satu sistem operasi desktop yang bisa kalian pakai. Linux ini dibuat oleh Linus Torvalds di tahun 1991. Ini bukan Linus yang suka jatuhin barang. Dan juga gak ada hubungannya dengan penyakit pegal Linux, yang ini kurang X-nya. Alasan Linus bikin Linux itu karena dia kesel gak ada OS yang bener lisensinya. Jadi dia pengen bikin aja sendiri. Dari situlah jadi Linux. Dari namanya udah jelas ini gabungan dari kata Linux dan juga Unix. Untuk saat ini Linux kurang populer di desktop, namun sangat populer di server. Hampir semua server yang ada di internet sekarang menjalankan Linux. Tapi dengan berjalannya waktu, OS Windows semakin ngebug, semakin berat, dan semakin dipenuhi AI slop. Dimana sekarang pelan-pelan mulai banyak yang hijrah ke Linux. Alasannya karena sekarang Linux sudah lebih layak dipakai, terutama untuk kebutuhan gaming. Berbeda dengan Windows dan macOS, sebenarnya Linux ini tuh cuma kernelnya aja. Kalau yang sistem operasinya itu tepatnya GNU Linux alias Linux dengan alat-alat GNU. Kernel Linux sendiri dipakai di Android juga, tapi Android itu bukan GNU Linux. Jadi singkatnya Android itu Linux tapi bukan Linux juga, gimana ya bingung. Di Linux itu ada distro. Distro ini singkatnya sistem operasi berbasis Linux yang sudah sepaket dengan alat-alatnya. Dimana kalian tinggal pakai. Ini tidak berlaku untuk Arch dan Gentoo yang ribet installnya. Contoh distro Linux adalah Usus Ubuntu, Linux Mint, Arch Linux, Cahyo OS, Red Star OS, Justin Bieber Linux, Hannah Montana Linux, dan lainnya. Semua orang bisa dan boleh untuk bikin distro Linux sendiri. Korea Utara aja bisa bikin Linux. Kebetulan ada orang Indonesia yang bikin distro Linux khusus untuk Indonesia karya anak bangsa, yaitu Garuda OS di tahun 2011. Ini berbeda dengan Garuda Linux. Kalau Garuda Linux itu buatan orang Vrindavan dan gak ada hubungannya sama Garuda OS yang bakal kita bahas. Garuda OS ini adalah distro Linux berbasis PC Linux OS. Ya, jadi ini distro hasil ngubah distro lain diganti namanya. Garuda OS ini Linux ODM. Sebenarnya sih gak ODM-ODM banget. Karena Garuda OS ini juga menambahkan banyak perubahan dari PC Linux OS aslinya. Nama Garuda di Garuda OS ini diambil dari burung Garuda yang merupakan simbol negara Indonesia. Padahal awalnya saya kira Garuda ini namanya ngambil dari makanan kacang atom. Salah satu tujuan dari distro ini adalah sebagai alternatif dari Windows bajakan yang sering banget dipakai di zamannya. Sekarang juga masih banyak ya yang pakai Windows bajakan. Dan juga alternatif yang terbuka untuk mengurangi ketergantungan ke antek-antek asing. Walaupun Linux sendiri aslinya buatan orang luar juga. Karena Linus Torvalds bukan orang Siamis. Garuda OS juga memiliki kelebihan di dukungan bahasa Indonesia dan juga lebih aman dari virus, jadi kalian nggak perlu pasang SMADAV karena ini tuh OS dibuat di zaman colok-colok flashdisk dan virus tuh dulu nyebarnya mudah banget lewat colok-colok flashdisk. Selain itu, Garuda OS juga support banyak format video, support font aksara daerah, dan klien terkuatnya bisa pasang aplikasi Windows seperti Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan AutoCAD. Dan sama seperti MBG, Garuda OS ini bisa didapatkan secara gratis. Sayangnya Garuda OS ini bisa dibilang gak terlalu berhasil, dan akhirnya stop pengembangannya dan gak ada kabarnya lagi. Versi terakhirnya itu versi 1.1.5 final yang dirilis Mei 2011. Ini juga saya dapat ISO-nya dari nyari di archive.org, karena website resminya udah tutup. Linux di Indonesia dipopulerkan oleh guru SMK di Brebes, Jawa Tengah, yaitu Anton Wibowo. Dia rajin membuat banyak artikel yang maksudnya memaksa orang lain untuk pakai Linux di Pesnuk. Anton Wibowo ini sering mendapatkan julukan Shaky Linux karena itunya artikelnya. Saya pertama kali tahu Garuda OS tuh dari salah satu blog yang suka share software bajakan. Dia tuh suka share Windows bajakan, Office bajakan, SMADAV bajakan, dan lainnya. Saat itu saya masih bocil SD dan ini tuh pertama kali saya coba-coba OS lain. Dulu tuh saya cuma pakai Windows aja. Akhirnya akibat penasaran saya coba download ISO-nya dan coba di VirtualBox waktu itu. Saya ingat juga dulu tuh saya sempat coba install di virtual mesinnya dan ternyata bisa. Semenjak itu saya jadi sering coba-coba berbagai OS di virtual mesin dan makin ngerti soal perkomputeran.
terutama di bagian software dan OS. Secara gak langsung, saya ingin berterima kasih kepada siapapun yang pernah berkontribusi buat Garuda OS. Karena mungkin channel ini gak bakalan ada kalau bukan karena Garuda OS dan saya nyoba-nyoba OS di virtual mesin waktu bocil. Jadi langsung aja kita coba install Garuda OS ini di tahun 2026. Sekarang Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun. Garuda OS ini dirilis di tahun 2011, dan pastinya ini menggunakan kernel Linux yang dirilis sekitaran tahun segitu. Jadi saya perlu coba pakai hardware yang lebih jadul dari tahun 2011. Sebenarnya saya bisa aja tes di virtual machine pakai VirtualBox, tapi kalau pakai virtual machine tuh kayak ada yang kurang gitu, jadi saya pengennya coba di laptop beneran. Karena ini OS lama dan biasanya didesain buat install dipakai CD atau kaset, jadi saya bakal burn ISO-nya ke DVD. ISO-nya ini berkurang 3 GB, jadi perlu pakai DVD. DVD bisa muat 4,7 GB, sedangkan CD cuma muat 700 MB. Untuk caranya ini sama kurang lebih seperti saat saya bikin CD Windows XP kemarin. Kalian bisa lihat proses saya install Windows XP dan cobain distort di channel saya. Saya coba masukin DVD kosongnya, udah itu coba burn ISO Garuda OS ya pakai Wodim. Wodim tuh alat buat burning ISO di Linux. Fungsinya sama kayak Nero dan antek-anteknya kalau di Windows. Sayangnya saat saya coba burning ini malah gagal. Dan awalnya saya panik takutnya ini si DVD-nya nggak bisa dipakai lagi. Karena ini DVD-R yang cuman bisa ditulis sekali. Ada 3 jenis DVD kosong yang dijual di pasaran. Ada DVD-R, DVD-RW, dan DVD-RAM. DVD-R itu artinya DVD recordable. Yang ini cuma bisa ditulis sekali dan nggak bisa dihapus lagi isinya. Jadi kalau udah ditulis ya itu permanen. Dan jenis ini yang paling banyak ada di pasaran dan juga paling murah. Kita bakal pakai DVD-R di video ini. Selanjutnya ada DVD-RW. RW itu singkatan dari rewritable, bukan rukun warga. DVD-RW ini memiliki kelebihan bisa dihapus dan ditulis ulang. Jadi misalnya kalian salah tulis atau pengen dipakai buat yang lain DVD-nya, itu kalian bisa hapus dan write data baru. Kurangannya DVD-RW ini biasanya lebih mahal dan juga kadang nggak support semua lubang kaset. Dan terakhir ada DVD-RAM. Nggak, ini bukan DVD yang bisa jadi RAM. Kalau HP kalian itu bisa jadi RAM. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang ngubah HP jadi RAM di channel saya. DVD RAM ini cara kerjanya lebih mirip seperti Robbie Hard Disk dan Budi Flash Disk, di mana kalian bisa langsung masukin data dan ubah datanya secara random access. Namun kekurangannya DVD RAM ini paling mahal dan langka. Ditambah kecepatannya juga lambat seperti jaringan tri dan membutuhkan lubang kaset yang support. Walaupun sekarang hampir semuanya support. DVD RAM ini biasanya dipakai di kamera yang masih pakai kaset. Untungnya ternyata walaupun gagal, si kaset DVD-nya masih aman. Dan ini tuh masalahnya akibat saya colok si DVD eksternnya lewat USB extender, jadi si listriknya gak kuat. Ini akhirnya saya coba colok langsung ke motherboard si DVD eksternalnya biar listriknya kuat. Sebuah perangkat USB bisa mendapatkan listrik dari kabel USB, dan untuk standarnya itu bisa dapat 5 volt. Namun, dengan standar USB PD, PD itu power delivery bukan percaya diri. Kita bisa dapat voltase yang lain. Standar USB menetapkan minimal 5 volt dan 0,5 ampere atau sekitar 2,5 watt untuk setiap portnya. Kita bisa coba mencolok berbagai perangkat ke port USB, dan salah satu perangkat USB yaitu DVD eksternal memiliki banyak komponen yang boros listrik seperti motor dan juga laser. Bukan motor yang itu. Dan karena itu DVD eksternal ini biasanya harus dicolok langsung ke motherboard atau lewat USB hub yang listriknya kuat. Karena perangkat seperti USB hub, USB extender, dan bahkan front panel casing itu menambah hambatan listrik. Karena kabelnya itu sendiri merupakan hambatan, dan hambatan ini bikin listrik yang bisa didapatkannya itu berkurang. Yang tadi terjadi itu saat mau burning, si DVD eksternalnya ini kurang listrik dan akhirnya gagal burningnya. Ini gara-gara saya colok lewat USB extender. Ini juga jadi alasan yang sama kenapa saat kalian cas HP lewat USB hub atau USB extender, biasanya tuh ngisinya lama atau bahkan nggak ngisi. Seperti jatuh frame HP tolol yang dicas malah turun. Dan setelah colokan USB-nya saya pindahin, saya coba burning lagi. Dan untungnya kali ini dia mau lanjut proses burningnya. Dan setelah proses burningnya beres, kita sudah memiliki kaset DVD kosong yang isinya Garuda OS. Untuk kelinci percobaannya, saya akan coba di laptop beneran. Saya coba dulu install di MacBook keluaran tahun 2009. Untuk speknya, ini pakai Intel Core Duo, RAM 4GB DDR2, VGA Nvidia, Aldo SSD 240GB, dan OS Windows XP. Iya, ini di belakangnya ada logo Apple Croak yang menyala. Ini laptop udah rusak lubang kasetnya, jadi harus pakai yang eksternal. Untungnya ini bisa booting dari DVD eksternal. Pertama saya coba masuk ke installernya, dan ini mulai coba loading kernel Linux-nya. Namun sayangnya ini tuh selalu ngeblank setelah beres loading. Awalnya saya curiga akibat VGA-nya karena driver Nvidia tuh jelek kalau di Linux. Tapi ternyata pakai save mode juga masih sama aja ngeblank. Tapi saya baru ingat, pas saya coba Justin Bieber Linux kemarin, saya harus booting pakai HP off biar bisa booting di laptop ini. Jadi saya coba booting pakai HP off.
Dan ternyata setelah pakai HP off, ini langsung bisa lanjut proses bootingnya. Kalian bisa lihat video saya coba Justin Bieber Linux, ya Justin Bieber yang bikin lagu Ubi Cilembu dan Lemper di channel saya. HP adalah singkatan dari Advanced Configuration and Power Interface. Ini adalah standar untuk mengatur kelistrikan komponen komputer. Dengan HP, singkatnya sistem operasi bisa mengatur kelistrikan komputer secara langsung. Nah, sebelum ada HP itu harus lewat BIOS dan juga lebih repot karena nggak ada standarnya, di mana setiap komputer bisa beda-beda cara atur kelistrikannya. Salah satu fungsi HP adalah buat matiin komputer kalian. Ya, jadi dulu sebelum ada HP, saat kalian shutdown, komputer kalian tuh gak langsung mati. Dan kalian perlu matiin manual, cabut dari stop kontaknya. Di komputernya tuh bakal muncul pesan kalau komputernya udah boleh dimatiin. Sayangnya implementasi HP di laptop ini malah ngebug saat dipakai Linux. Jadi terpaksa harus matiin dulu HP-nya. Dan akhirnya setelah matiin HP, kita bisa masuk ke live CD-nya Garuda OS. Ini tuh kerasa nge-lag banget dan juga si DVD externalnya tuh berisik banget kayak omongan tetangga. Ini akibat DVD yang kecepatan bacanya tuh lemot banget. Ini distornya udah termasuk video proklamasi, kamus KBBI, font Indonesia, dan sebagainya. Ini yang membedakan Garuda OS dengan distro lainnya. Kalau video 3GP atau Fibonacci gak ada di sini. Selanjutnya saya coba install, dan untuk instruksi installnya ini ada di file HTML. Sayangnya ini tuh ngebug, browser Firefox harus dibuka manual. Untuk caranya ini tinggal masukin password rootnya yaitu root, udah itu ikutin itunya instruksinya. Selanjutnya ini disuruh buat bikin partisi harddisknya, dan ternyata Garuda OS ini tuh support buat dual boot otomatis dengan Windows. Karena di sini udah ada Windows XP, jadi saya bikin dual boot aja. Saya kasih 32 GB buat Linuxnya. Sayangnya pas saya coba ini malah gagal dan error. Ini tuh akibat partisi Windowsnya masih kekunci akibat shutdownnya nggak bener. Buat solusinya, ini tinggal perlu masuk ke Windowsnya. Ini saya pakai Windows XP. Udah itu shutdown si Windows XP-nya. Ini harus shutdown secara halal biar partisinya bisa kebuka. Dan setelah ini saya perlu masuk lagi ke live CD Garuda OS-nya. Setelah matiin pakai cara halal, ini langsung bisa lanjut saat ngepartisinya. Dan selanjutnya ini installernya mulai proses masukin Garuda OS di harddisknya. Di tahun 2011 rata-rata komputer masih pakai harddisk. Dulu sebenarnya udah ada SSD, tapi harganya tuh masih mahal banget. Lebih mahal daripada harga SSD sekarang yang sama-sama mahal juga. Karena ini tuh installnya lambat dari DVD, jadi saya biarin semalaman buat installnya. Biar kelihatan kalau ini jalan atau enggak si installernya, jangan lupa arahin si kursor mouse-nya ke progress bar-nya. Dan setelah saya balik lagi, ini sudah beres dan tinggal atur passwordnya. Selanjutnya, ini ada setting bootloader atau grupnya. Saya perlu pastiin HP-nya mati di Linux-nya biar bisa booting. Karena ini laptop Apple Croak gak mau booting Linux-nya kalau HP-nya nyala. Dan saya juga iseng ganti nama Windows XP-nya. Memang durjana sih si Microsoft. Dan akhirnya installnya beres. Kita bisa langsung restart laptopnya. Setelah restart, ini langsung muncul bootloader grupnya dan kita bisa masuk ke Garuda OS. Dan akhirnya saya sukses pasang Garuda OS. Selain di dadaku, sekarang Garuda juga ada di laptopku. Walaupun kalau kata si Budi Ari, lebih enak Garuda di dadamu. Garuda OS ini menggunakan desktop KDE keluaran sekitar tahun 2011. Untuk UI UX-nya ini tuh sangat terinspirasi dari Windows banget. Karena memang target pasarnya itu sendiri buat orang pindahan dari Windows. Posisi tombol start dan posisi tombol di jendelanya itu dibikin mirip Windows. Ini kurang lebih distro Linux PC Linux OS yang dimodifikasi dengan bau-bau Indonesia dan juga ditambah banyak aplikasi bawaan. Di mana akhirnya distro ini ukurannya cukup padat, hampir 4 GB. Jadi kurang lebih ini mirip seperti ODM. Sama seperti Advan dan Axio yang kurang lebih cuma timpa merek dari ODM ditambah embel-embel karya anak bangsa. Alasan kenapa ukurannya besar itu cukup jelas. Karena di tahun 2011 presidennya masih SBY dan juga Menkominfo-nya itu masih Tifatul Semeriwing. Dan kalian tahu apa yang dia katakan? Betul, internet cepat buat apa? Di zaman ini internet masih sangat lemot, tidak stabil dan juga mahal. Garuda OS ini sengaja aplikasinya dibikin banyak biar gak usah download lagi dan tinggal pakai. Ini juga mempermudah penggunaan Garuda OS di tempat yang belum terjangkau internet, seperti di tengah hutan. Tapi dulu belum ada Kopdes sih di tengah hutannya. Untuk driver VGA-nya, ini udah termasuk driver Nvidia yang proprietary dan juga dibenci sama pembuat Linux-nya sendiri. Dan VGA Nvidia di laptop ini tuh langsung kedetek dan berfungsi tanpa setting aneh-aneh. Dan untuk Wi-Fi-nya juga ini bisa jalan. Cuman ini agak Majapahit tampilan buat connect Wi-Fi-nya. Tapi walaupun connect Wi-Fi, sayangnya ini nggak bisa internetan akibat browsernya udah jadul semua. Udah gak support SSL dan fitur browser terbaru. Selanjutnya, saya akan coba beberapa aplikasi bawaan yang ada di Garuda OS.
Saya gak akan coba semuanya karena banyak banget. Kalau kalian lihat di daftar aplikasinya, ini sudah cukup rapi dibagi-bagi berdasarkan kategori. Dan aplikasi bawaan atau bloatware-nya itu banyak banget. Tapi bedanya sama bloatware di HP zaman sekarang, bloatware di Garuda OS ini tuh rata-ratanya bermanfaat dan sengaja dibanyakin. Untuk edit foto, ini saya coba pakai GIMP. Ini tuh kayak Photoshop versi open source-nya. Dan ini tuh agak beda dikit kalau dibandingin versi terbaru. Ini agak lebih kaku dan fiturnya lebih dikit dibandingkan versi barunya. Tapi saya masih bisa ngedit dan bikin poster buat tukang cukur di GIMP ini. Untuk edit video, saya coba pakai Kdenlive. Ini alat edit video yang biasa saya pakai dan yang saya pakai buat ngedit video ini. Jadi saya udah agak familiar harusnya. Tapi yang ada di Garuda OS ini tuh versi Majapahitnya. Ini agak beda dikit sama Kdenlive versi zaman sekarang, tapi singkatnya saya masih bisa ngedit dikit pakai alat ini. Dan saya juga berhasil ekspor dan bikin video pendek walaupun kualitasnya cuma sekelas 3GP. Dan buat Office kita bisa pakai LibreOffice. Ini aplikasi Office yang floss dan juga cukup lengkap. Tapi ini tuh masih pakai LibreOffice jadul dan UI UX-nya tuh kerasa Majapahit banget seperti Word 2003 ke bawah. Tapi ini tuh masih fungsi buat ngetik seperti Word, bisa juga buat bikin tabel seperti Excel, dan juga bisa bikin presentasi seperti PowerPoint. LibreOffice ini ngeluarin format ODT secara bawaannya, dan ini tuh format katanya udah masuk SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan untuk modding website, ini saya coba bikin halaman HTML simple dari daftar YMMA alias yang membership aja. Dan ini masih bisa asalkan pakai standar web lama, karena berusaha bawaan OS ini masih pakai versi keluaran Majapahit. Khusus buat YMMA, kalian bisa dapat kesempatan masuk TV seperti yang ada di depan layar kalian, bisa nonton video lebih awal, dan bisa nonton video khusus. Untungnya, walaupun ini browser dan laptopnya keluaran Majapahit, tapi masih bisa buat nge-scroll daftar YMMA di file HTML-nya. Di sini udah muncul sebuah daftar orang yang sudah join YMMA, beserta durasinya dan dia sudah join berapa lama. Apakah kalian ingin juga namanya muncul di sini? Jadi kalau minat dan pengen namanya muncul juga, langsung aja join membership channel ini, alias YMMA sekarang juga. Singkatnya, untuk rata-rata aplikasi native bawaan Linux ya, ini sebagian besarnya bisa dipakai. Cuman ya harus adaptasi dan biasanya fiturnya nggak selengkapnya versi closed source-nya. Tapi selanjutnya kita bakal coba yang closed source. Salah satu klaim utama dari Garuda OS ini adalah bisa menjalankan aplikasi Windows seperti Office, Photoshop, dan AutoCAD. Kita bakal coba beberapa aplikasi Windows. Hal ini bisa terjadi karena Garuda OS memiliki alat bernama Wine. Wine adalah compatibility layer yang memungkinkan kalian untuk menjalankan aplikasi Windows di platform lain seperti Linux. Wine ini bukan emulator, bahkan Wine sendiri adalah singkatan dari Wine bukan emulator. Cara kerja Wine ini adalah dengan nge-translate API call Windows ke Linux. Anggap aja kalian ingin bisa ngerti bahasa Sunda sedangkan kalian cuma bisa bahasa Indonesia. Wine ini secara gak langsung mengubah bahasa Sunda menjadi bahasa Indonesia agar kalian bisa ngerti. Sama seperti Linux yang bisa mengerti aplikasi Windows setelah ditranslate pakai Wine. Apakah beneran bisa jalanin aplikasi Windows? Langsung aja kita coba. Pertama, saya coba Microsoft Office 2007. Saya coba install dari mentahannya, tapi ini installernya malah error. Selanjutnya, saya coba Photoshop CS2. Dan untuk Photoshop ini bisa jalan installernya, dan bisa lanjut sampai beres installnya. Setelah beres, saya coba buka Photoshopnya. Awalnya saat buka pertama kali ini tuh masih bisa dipakai. Namun saat saya close dan jalanin lagi, ini malah jadi error si Photoshopnya dan gak mau jalan lagi. Jadi kayaknya cuma bisa jalan sekali ini si Photoshopnya. Selanjutnya saya coba Office lagi, tapi kali ini saya coba yang Office 2003. Buat yang 2003 ini bisa diinstal walaupun agak ngebug dari installernya. Pertama saya coba Microsoft Word. Ini tuh awalnya malah ngebug, tapi setelah saya restart ini bisa dipakai ngetik. Cuman ya agak aneh fontnya. Tapi pas saya coba Office yang lain seperti PowerPoint, ini malah ngebug di mana saya gak bisa nambahin gambar. Yang lebih parah itu Microsoft Publisher. Ini ngebug parah dan gak bisa dipakai singkatnya. Setiap saya coba alat-alatnya ini malah ini nge-crash selalu. Saya coba nambahin word art, nge-crash. Saya tambahin gambar, nge-crash. Bahkan nambahin teks juga ini selalu nge-crash. Sayangnya compatibility layer Windows di Linux alias Wine di zaman ini tuh masih gak terlalu bagus dan masih banyak aplikasi yang gak support dengan penuh. Saat aplikasinya crash atau gak berfungsi dengan baik, ini sama seperti saat kalian pakai Google Translate dan hasil translate-nya itu salah atau kacau. Selanjutnya, saya akan coba game di Garuda OS. Garuda OS ini ada game bawaan dan juga mampu jalanin game Windows lewat Wine.
Pertama, saya coba dulu beberapa game bawaannya. Ini ada game catur bawaannya dan ini bisa jalan. Yang lebih susah tuh sebenarnya mainin gamenya. Karena catur tuh maininnya tuh harus pakai otak, bukan pakai nafsu seperti main ML. Selain itu ada game namanya Patience. Ini tuh kalau diintranslate ke bahasa Indonesia jadinya itu kesabar. Tapi pas saya buka ini tuh bukan game Sonic, ini malah game kartu macam solatir isinya. Dan ini juga ada sejenis Minesweeper, bisa jalan dan lancar karena ini ringan banget. Buat game Windows, pertama saya coba game Ucok. Cuman ini tuh ternyata partisinya malah dibanyakin di home secara bawaannya, jadi saya harus install ke folder home. Tapi ini bisa jalan game Ucoknya. Dan ini cukup lancar sebenarnya, cuman kadang nge-lag dikit. Saya awalnya cukup kaget juga, ternyata Wine di tahun 2011 sudah bisa mainin game walaupun game jadul. Kalau dibandingin sama sekarang, perkembangan main game di Windows di Linux tuh udah jauh banget, apalagi dengan adanya Proton. Tapi saya masih agak kaget juga sih lihat game Ucok bisa jalan dengan cukup lancar tanpa banyak masalah. Selanjutnya saya coba NFS Underground 1. Ini game yang sempat dimainin juga sama beberapa VTuber, karena nggak semua VTuber selalu mainin game baru. Kadang ada yang mainin game jadul juga yang nggak kalah asik. Saat saya coba jalanin di Garuda OS ini bisa jalan. Tapi ini tuh ada bug brutal banget, sangat-sangat brutal. Ini tuh keyboardnya gak kedetek dan gak jalan. Di sini saya mulai agak kecewa dengan kompatibilitas game Windows di Linux. Dan saat saya coba penerusnya alias NFS Underground 2, ini tuh sama aja masih ngebug. Keyboardnya gak kedetek dan gak respon sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi, ini tuh malah tiba-tiba mundur sendiri walaupun gak dipencet. Udah gak respon, malah goib, bisa gerak sendiri. Padahal di game ini tuh gak ada mobil SMK-nya. Terakhir saya coba Counter-Strike 1.6. Saat saya buka exe Half-Life-nya ini bisa. Dan ini tuh minta kuncinya. Saya coba masukin huruf A semua dan ternyata ini work. Cuman sayangnya pas pindah ke game Counter-Strike ini tuh selalu crash dan mental. Jadi singkatnya ini gak bisa. Garuda OS ini adalah salah satu karya anak bangsa yang sayangnya tidak dilanjutkan lagi. Kemungkinan besar akibat kurangnya dukungan dari pemerintah. Ya karena mereka lebih peduli dengan makan siang gratis daripada Linux. Lain Garuda OS sebenarnya ada di Soloka lain seperti Blancon Linux yang dulu pernah saya coba install. Garuda OS ini sudah didesain untuk kebutuhan orang Indonesia, dengan tampilan mirip Windows yang dipakai rata-rata orang Indo, hingga aplikasi lengkap untuk mengakomodasi internet lambat dan juga video proklamasi dan font Indonesia. Namun salah satu kekurangan utama dari Garuda OS ini adalah basisnya pakai PC Linux OS yang kurang ramai dari pengguna dan juga dukungannya. Tapi karena kelebihan utama Linux ini adalah open source dan bebas, kalau kalian pengen bikin distro Linux sendiri itu bisa banget. Dan mungkin di antara kalian ada yang mau ngelanjutin filosofi dari Garuda OS ini. Itu sudah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.